Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak semua, hari ini apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya semua ya, orang tua semua mudah-mudahan sehat juga. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kelasnya kita kondisikan dulu, tempat duduknya dirapikan, dilihat sampah apakah masih ada yang kotor, kita lihat dulu ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Sebelum dari itu, maka alangkah lebih baiknya kita sebelum mulai pembelajaran, maka kita harus membaca doa dulu. Siapa sini ketua kelasnya? Dia. Nah, silakan dipimpin doa untuk kawan-kawannya. Sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa juga. Amin. Semoga dengan dibacanya doa tadi hati kita lebih senang dalam belajar kali ini. Semoga kita lebih semangat lagi. Baiklah anak-anak Bapak semua. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu lalu terkait tentang asam dan basa? Saya, Pak. Ya, bagus sekali, silakan Gunawan. Asam adalah zat yang dapat melupakan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya, minggu lalu kita terkait tentang asam basa sudah diingatkan sekali lagi oleh teman kita yaitu Gunawan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan pada larutan non-elektrolit dan non-elektrolit. Nah, baiklah anak-anak Bapak semua, pasti di kehidupan sehari-hari kita pernah tentunya makan es krim, bukan? Nah, dalam tata cara pembuatan es krim itu keterkaitan erat dengan materi kita pada hari ini. Nah, dari anak-anak Bapak semua di sini, siapa yang bisa menjelaskan pengalamannya setahunya saja terkait tata cara pembuatan es krim? Saya, Pak. Silahkan Rudi Syukran. Nah, jadi kan Pak, setahu saya cara membuat es krim yang sederhana itu kita menggunakan beberapa alat dan bahan yang kita gunakan itu ya pertama adalah wadah, es batu, garam dan alat yang akan kita gunakan untuk membuat es krim itu sendiri atau bahan bakunya. Nah, pertama bahan baku untuk membuat es krim itu kita taruh ke dalam sebuah plastik gula, lalu kita ikat dan si es batu dan garamnya ini kita masukkan ke dalam wadah beserta si bahan baku es krimnya ini, lalu kita tutup wadahnya dan kita putar selama beberapa menit hingga bahan baku dari es krim ini menjadi keras, gitu Pak. Ya, betul yang dikatakan Rudi. Hampir benar secara keseluruhan cara pembuatan es krim dijelaskan secara pengalamannya. Itu memang sudah sangat benar. Nah, tadi Rudi Syukran ada mengkaitkan garam dalam pembuatan es krim. Nah, Bapak ingin tanya lagi, pernah nggak kalian perhatikan di film-film atau di sinematik itu ada orang mencairkan es di gurun salju? Nah, itu juga dengan menggunakan garam. Pernah nggak kalian perhatikan? Kenapa? Nah, boleh kita lihat di depan ini ada titik butuh frigen. Nah, ini tadi kan ada pembuatan es krim. Nah, itu kan pengaruh besarnya itu adalah NaCl. Nah, NaCl itu adalah garam natrium klorida. Nah, Bapak ingin tanya lagi kembali tentang, nah, di negara bermusim dingin, nah, NaCl itu digunakan untuk mencairkan salju. Nah, kenapa? Apa sebenarnya pengaruh NaCl ini? Nah, itulah kaitannya tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada hari yang berbahagia ini. Nah, materi hari ini sifat koligatif larutan. Nah, sebenarnya sifat koligatif larutan ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah non-elektrolit dan elektrolit. Nah, kita ketahui di sini bahwa elektrolit itu dia bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, bukan? Nah, larutan non-elektrolit ini dia dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap larutan. Nah, penurunan tekanan uap larutan ini adalah tekanan uap jenuh itu dia lebih kecil daripada tekanan uap murni. Itu adalah penurunan tekanan uap larutan. Ya, penurunan titik didih ini itu keterkaitannya tentang keseharian kita. Pasti anak-anak Bapak semua di sini pernah masak air kan? Kenapa? Nah,
Coba siapa satu orang yang bisa menjelaskan apa analisanya saat memasak air? Ya silakan Marjan. Analisa saya saat memasak air, tentu saat air itu mendidih dia akan mengeluarkan uap. Ya benar, dia akan mengeluarkan uap. Itu keterkaitan sekali tentang penurunan titik didih. Bisa kita lihat di gambar ini, gambar yang Bapak. Pernah kan ke saat kita memasak itu, kita kan tentu menggunakan panci, kan nggak mungkin menggunakan kuali. Nah, ini ibaratkan panci. Jika kita memasak air, ini ibarat air. Nah, tentu kalau dalam pemanasan itu kita memerlukan yang namanya api, bukan? Ini ibarat api. Pada saat kenaikan titik didih, itu konsepnya kan saat pemanasan itu dia keluar yang namanya uap. Ini uap. Namun, jika kita lihat rumusnya, penurunan titik didih itu sama dengan konsentrasi dikurang molekul larutannya. Bahwa udara luar dengan uap itu menghasilkan zat yang sama. Itu yang dinamakan dengan penurunan titik didih. Maka bisa dilihat nanti di dalam grafiknya. Penurunan titik didih itu jika dalam derajat 100 Celcius, maka jika dia akan mengalami yang namanya gas. Gas ini akan berupa cairan, maka dia dibagi mendalam 3 konsep, padat, cair, dan gas. Namun jika dia 0 derajat Celcius tidak mengalami pemanasan, itu dinamakan dengan penurunan titik beku. Makanya dia dinamakan padat. Makanya suatu bisa kita lihat ya. Nah, kalau 0 derajat Celcius jika tidak mengalami yang namanya pemanasan, dia akan membeku dan menjadi padat. Agar lebih mudah bisa teman-teman perhatikan grafik. Nah, setelah kita mempelajari tentang sifat kualitatif larutan non-elektrolit, itu kan terbagi menjadi 3. Ada penurunan tekanan uap larutan, penurunan titik didih, penurunan titik beku. Untuk lebih dalam materi pada hari ini, maka kita lihat grafik yang ada di sini. Ini dinamakan diagram P ke T. Nah, kita ketahui delta TF ini adalah penurunan titik beku. Kemudian delta TB ini adalah kenaikan titik didih. Ini adalah konsepnya. Jika semakin ke atas, itu hampir mendekati 1 atm atau 1 atmosfer. Jika ini ke samping, maka itu adalah suhunya. Nah, bisa kita lihat di sini yang namanya ke penurunan titik beku larutan. Jika dia dalam 0 derajat Celcius, maka dia hasilnya adalah padat. Ini bisa kita lihat grafiknya. Yang grafik ini merupakan kenaikan titik didih, di mana kenaikan titik didih ini pada saat 100 derajat Celcius, maka dia hampir mendekati 1 atmosfer. Dari materi yang Bapak jelaskan tadi, ada nggak anak-anak sekalian yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan? Baik Kak, saya ini kan seperti Bapak jelaskan tadi, yang saya tanyakan adalah perbedaan antara elektrolit dan elektrolit yang mana yang lebih cepat reaksinya di antara keduanya. Ya, tadi ada terkait pertanyaan dari teman kita. Dari antara larutan non elektrolit dan elektrolit, mana reaksinya yang paling cepat jika dalam sifat kualitatif larutan ini? Nah, siapa yang bisa menjawab dari anak-anak sekalian? Pak, Silahkan Budi. menurut saya antara larutan non elektrolit dan elektrolit, reaksi yang paling cepat adalah pada larutan elektrolit. Kenapa? Karena pada larutan elektrolit dia bisa menghantarkan oksigen dan bagi menjadi 3, yang mana elektrolit lemah, sedang dan kuat. Itu saja Pak. Ya, betul sekali yang dikatakan Rudi terkait tentang ini tadi. Ya, juga bisa diperhatikan bahwa larutan elektrolit dan non elektrolit itu bahwa dalam sifat kualitatif larutan ini reaksi yang lebih cepat itu adalah larutan elektrolit karena dia bisa menghasilkan arus listrik. Nah, sebelum kita lebih dalam terkait itu, maka Bapak di sini ingin membagi kalian 2 kelompok. Nah, nanti Rudi dengan Gunawan, Magda dengan si Ajwa. Nah, Rudi dengan Gunawan kelompok 1, Magda dengan Ajwa kelompok 2. Bisa dilihat
alat di depan ini. Ya, Bapak ingin membagi kalian terhadap dua kelompok. Nanti perwakilan kelompoknya silahkan mengambil sampel di depan ini yang telah Bapak sediakan. Di sini ada larutan gula, natrium klorida. Ada dua sampel yang ingin kita analisis pada hari ini. Ya, sebelum itu Bapak ingin membagikan kalian lembar analisis untuk dikerjakan nanti. Nah, dari masing-masing kelompok ini perlu kalian kerjakan nanti. Ya, untuk lebih dari itu, maka perwakilan kelompok silahkan mengambil sampelnya. NaCl1, gula 1, ini kelompok 1, kemudian ini NaCl1, gula 1, kelompok 2. Nah, di depan kalian itu sudah ada sampel. Nah, Bapak sudah membagikan lembar kerja. Ya, silakan dikerjakan sesuai petunjuk kerjanya. Nah, nanti dicatat hasil analisisnya, kemudian kita presentasikan di depan. Nah, ingat, dilakukan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Baiklah, maka dari itu kita akan membuat kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Bapak akan beri waktu 10 menit untuk analisanya. Kemudian nanti kita akan presentasikan secara bersama. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Ya, jadi ini kan gula, kemudian ini garam, kemudian dicatat hasil analisisnya. Ya, antara gula dengan garam mana yang biasanya cepat lebih takut, kemudian apakah gula atau garam. Nanti pada pertemuan kali ini, karena kita membahas tentang sifat kalogatif larutan, maka kita hanya akan membahas sifatnya, bukan dia daya karakteristik. Ya, silakan dianalisis terus. Sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lupa. Karena diam, alhamdulillah. Oh tadi yang ada yang mana yang cepat ada gula juga. Siapa? Apa yang digambar? Baiklah, alhamdulillah sudah selesai 10 menit. Nah, anak-anak Bapak sekalian, silahkan dipresentasikan hasil analisis kelompoknya. Bapak mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 diperhatikan dan ditanyakan jika masih ada yang meragukan atau masih ada yang kebingungan, silakan. Dan kelompok 1 siapa yang presentasi? Ayo Pak, Silakan Rudi, depan saya. di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari percobaan yang telah kami lakukan tadi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa antara gula dan natrium klorida atau garam yang memiliki sifat larut itu adalah gula dan yang lebih lama itu adalah garam. Namun pada saat kita membuktikan larutan manakah yang dapat mengaturkan arus listrik, itu adalah larutan garam atau larutan natrium klorida. Jadi dapat kami simpulkan bahwa natrium klorida itu adalah larutan elektrolit dan gula itu adalah larutan non elektrolit. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya Silakan Bapak. silakan. Saya ingin bertanya, mengapa natrium klorida itu dapat menghantarkan arus listrik? Silakan dijawab kelompok. Ya. Baik, mungkin dari pertanyaan kami tadi kami akan coba menjawab kenapa larutan garam atau larutan natrium klorida itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah,
Menurut kami, larutan elektrolit itu adalah larutan yang memiliki sifat koligatif yang sangat besar daripada sifat koligatif dari larutan non-elektrolit. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa natrium klorida itu adalah larutan elektrolit yang memiliki sifat koligatif yang lebih besar daripada gula. Penjelasan, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Apresiasi untuk kelompok 1 dengan hasil presentasi yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Nah, nanti kelompok 2 menjelaskan apa hasil analisisnya. Kemudian kelompok 1 ditanyakan jika masih ada yang masih kurang jelas. Ya, kelompok 2 siapa yang ingin presentasi? Ya, silakan ajuan. Duduk ya Pak. Berdiri saja. Menurut pengamatan kami Pak, di antara kedua ini yang cukup beresiko itu yaitu NaCl. Dikarenakan NaCl itu adalah elektrolit kuat. Yang mana kan bapaknya kan koligatif larutan. Yang cukup beresiko itu NaCl karena dia merupakan elektrolit kuat, bisa mengantarkan listrik. Yang mana kalau diantarkan listrik itu bisa lampu, bisa menyala ya Pak. Ya, luar biasa sekali penjelasannya. Silakan untuk silakan beri apresiasi kepada teman. Nah, dari penjelasan teman-teman kita presentasi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Ada Pak. Ya, silakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa gula tidak dapat menghantarkan listrik? Dikarenakan kalau gula itu kalau diuji coba pun dia termasuk non elektrolit. Tidak, kalau diuji coba dengan lampu itu nggak nyala lampu. Ya, betul yang dikatakan kelompok penyanyi bahwa gula itu dia memang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena dia bersifat non elektrolit, tidak bisa menghantarkan arus listrik. Baiklah, presentasi hari ini sudah selesai. Pemaparan kelompok 1 dan kelompok 2 alhamdulillah sudah selesai. Perlu Bapak tekankan, perlu Bapak pertegas di sini bahwa sifat koligatif larutan itu dia memang terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non elektrolit. Bisa kita lihat sampel yang kita hasil uji coba pada hari ini ada larutan garam dan larutan gula. Setelah kita analisis secara bersama bahwa natrium klorida itu dia bisa menghantarkan arus listrik, dia merupakan elektrolit kuat, sedangkan gula sebaliknya. Nah, maka dari itu betul yang dikatakan kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa hasil praktikum kita hari ini itu sudah sangat benar. Nah, baiklah, di akhir nanti Bapak akan ada ujian tes untuk anak-anak Bapak. Silahkan nanti dijawab pertanyaan yang Bapak bagikan. Baik Bapak. Besok menang. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, hasil pemaparan kelompok 1 dan kelompok 2 dan hasil penjelasan dari Bapak, adakah dari anak-anak Bapak sekalian yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Marja. baik Pak, sebagai kesimpulan bahwasanya larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu non elektrolit dan elektrolit. Non elektrolit juga terbagi menjadi tiga, yaitu penurunan tekanan uap larutan, penurunan density dan penurunan density. Misalkan yang di depan saya ini NaCl atau natrium klorida itu mampu menghantarkan arus listrik, sedangkan gula tidak mampu menghantarkan arus listrik. Demikian Pak. Ya, itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Marja. Sedikit Bapak sampaikan tentang grafik ini, bahwa dalam grafik ini ada yang namanya padat, kemudian gas, dan cair. Pada saat 0 derajat Celcius, maka jika penurunan didihnya dalam 100 derajat Celcius, maka dia semakin mendidih. Begitu juga dengan 0 derajat Celcius, maka dia menjadi penurunan titik beku, maka dia menjadi padat. Perlu kita lihat di sini, pada suatu konsep ada terjadi pertemuan antara cair, gas, dan padat. Itu di titik ini, itu dinamakan dengan triple point. Nah, baiklah anak-anak Bapak, itu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin memberikan soal ujian tes akhir sebagai penutup yang akan dikerjakan selama 5 menit. Baiklah, maka ini akan ada soal yang harus kalian kerjakan.
Nah, di sini sudah ada soalnya. Bapak beri waktu 5 menit sebagai tes akhir. Nah, ini Bapak nilai. Ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang telah di atas. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan terus, Bapak beri waktu 5 menit ya. Ya, alhamdulillah sudah waktunya sudah 5 menit. Silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Alhamdulillah ini adalah hasil kalian. Di akhir Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya jangan patah semangat, terus belajar, banggakan kedua orang tua, buktikan dengan hasil. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa materi minggu depan terkait tentang reaksi redox ya, dipelajari terus reaksi redox pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, Bapak mau satu orang menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan, Bapak. Nadia, silakan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dengan berakhirnya pembahasan doa tadi, maka berakhir pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa materi minggu depan terkait tentang reaksi redox. Ya, akhir kata, syukran kasihan jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.